Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya bikin satu negara itu kaya? Pertanyaan ini kedengarannya simpel ya, tapi lebih dari 250 tahun yang lalu, pertanyaan inilah yang coba dipecahkan oleh seorang filsuf Skotlandia, Adam Smith. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar misteri utama dari karyanya yang legendaris, The Wealth of Nations. Oke, kita mulai dari sebuah pengamatan yang, wah, ini luar biasa banget. Smith ngajak kita ngebayangin sehelai mantel wall yang biasa aja. Kelihatannya sepele kan? Tapi dia nunjukin kalau buat bikin satu mantel itu aja butuh kerja sama ribuan orang yang bahkan nggak saling kenal. Mulai dari gembala yang miara domba, pemintal benang, penenun kain, sampai ke pedagang dan pelaut yang ngangkut barang-barangnya. Nah, ini dia nih misteri utamanya. Nggak ada kan satu orang super yang merintahin semua orang ini buat kerjasama bikin mantel buat kamu? Nggak ada diktator atau panitia pusat yang ngatur. Terus gimana ceritanya? Semua ini bisa terjadi gitu aja, secara spontan. Inilah teka-teki yang coba dipecahkan oleh Adam Smith, detektif ekonomi kita. Buat mecahin misteri ini, Smith mulai dengan petunjuk besar pertamanya, sebuah fenomena yang dia lihat sebagai mesin pendorong kemajuan umat manusia. Petunjuknya itu adalah apa yang dia sebut pembagian kerja. Idenya simpel banget, daripada satu orang ngerjain semuanya, pekerjaan itu dibagi-bagi jadi tugas-tugas kecil yang dikerjain sama orang yang beda-beda. Ini bukan sekedar cara kerja yang beda loh, ini tuh kunci yang membuka ledakan produktivitas. Dan kejeniusan dari pembagian kerja ini tuh ada 3 lapis. Pertama, kalau kamu cuma ngerjain satu hal berulang-ulang, kamu bakal jadi jago dan cepet banget. Kedua, kamu nggak buang-buang waktu buat ganti-ganti alat atau pindah-pindah kerjaan. Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting. Waktu pikiran kamu fokus ke satu tugas yang simpel, secara alami kamu mulai mikir, pasti ada cara yang lebih gampang buat ngerjain ini. Dan dari situlah, inovasi lahir. Smith ngasih contoh nyata yang brilian banget soal ini. Dia cerita tentang mesin uap pertama, di mana ada seorang anak laki-laki yang tugasnya cuma buka tutup katup. Karena bosen, anak itu iseng ngiket tali dari katup ke bagian mesin yang lain, biar katupnya bisa kerja otomatis. Tujuannya? Simpel banget, biar dia bisa kabur main sama teman-temannya. Cerita ini dengan cemerlang menggambarkan poin Smith. Inovasi besar itu seringkali datang dari orang-orang biasa yang cuma berusaha bikin kerjaan mereka jadi lebih gampang. Oke, jadi pembagian kerja itu bikin produktivitas meroket. Tapi spesialisasi doang itu nggak cukup. Kita butuh sebuah mesin buat nyambungin semua pekerja spesialis ini. Tanpa itu, seorang pembuat paku di Skotlandia nggak akan ada gunanya, soalnya dia nggak mungkin bisa jual ratusan ribu paku yang dia buat dalam setahun cuma ke tetangganya aja kan? Mesin itu adalah pasar. Awalnya orang dagang pakai barter. Tapi seperti yang ditunjukin Smith, barter itu ribet banget. Tukang daging punya banyak daging, tapi dia nggak bisa nuker sama roti kalau tukang rotinya lagi nggak pengen makan daging. Kebutuhannya nggak ketemu. Makanya secara alami, masyarakat nemuin solusi yang lebih canggih. Uang. Uang itu media pertukaran universal yang bikin spesialisasi dan perdagangan bisa berkembang pesat. Nah, dari semua sistem produksi dan tukar-menukar yang rumit ini, Smith mengidentifikasi kalau semua pendapatan di masyarakat itu ujung-ujungnya datang dari 3 sumber utama ini. Upah yang dibayar ke para pekerja, keuntungan yang didapat pemilik modal yang berinvestasi, dan sewa yang dibayar ke para pemilik tanah. Inilah blok-blok pembangun pendapatan nasional. Sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Setelah ngebangun semua fondasi tadi, Smith siap buat menantang dan ngebalikin pemikiran ekonomi yang dominan pada masanya. Ini dia pengungkapan besarnya. Jadi, di zaman Smith, pemikiran yang berlaku namanya merkantilisme. Itu bilang kalau kekayaan sebuah negara diukur dari seberapa banyak emas dan perak yang disimpan. Ini artinya perdagangan itu dianggap kayak pertarungan, di mana satu negara harus menang dan yang lain harus kalah. Smith menolak ide ini mentah-mentah. Dia mengajukan gagasan yang radikal. Kekayaan sejati sebuah negara itu bukan tumpukan logam mulianya, tapi kapasitas produktifnya. Semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh rakyatnya setiap tahun. Poin krusialnya adalah ini, yang diungkapin Smith dengan sangat tajam. Uang, emas, perak, itu semua cuma alat. Mereka berharga bukan karena wujudnya, tapi karena apa yang bisa kita beli pakai benda-benda itu. Kekayaan yang sesungguhnya adalah barang-barang yang kita konsumsi, makanan, pakaian, rumah. Nah, kalau kekayaan adalah produksi, bukan tumpukan emas, maka ini punya implikasi yang besar banget terhadap cara negara-negara harus berinteraksi, terutama soal perdagangan. Smith menggunakan analogi yang sangat simpel tapi kena banget buat ngejelasin idenya. Coba bayangin sebuah rumah tangga. Apa seorang penjahit bakal bikin sepatunya sendiri? Tentu enggak, kan? Dia pasti bakal beli dari tukang sepatu. Kenapa? Ya karena lebih murah dan efisien. Si penjahit mending fokus jahit dan tukang sepatu fokus bikin sepatu.
Dan ini dia lompatan logisnya. Apa yang masuk akal untuk sebuah keluarga, yang masuk akal juga untuk sebuah negara. Kalau Prancis bisa bikin anggur lebih murah dari Skotlandia, dan Skotlandia bisa bikin wool lebih murah dari Prancis, ya lebih masuk akal kalau mereka saling dagang aja. Mencoba memproduksi semuanya sendiri, atau proteksionisme, menurut Smith, itu sama konyolnya kayak seorang penjahit yang ngotot mau bikin sepatunya sendiri. Jadi, kalau mesin ekonomi ini bisa jalan sendiri lewat kepentingan pribadi dan pasar, terus peran pemerintah apa dong? Apa gak ada sama sekali? Kata Smith, bukan begitu juga. Pemerintah punya 3 tugas yang penting banget, tapi terbatas. Pertama, melindungi negara dari ancaman luar. Kedua, menciptakan sistem peradilan yang adil untuk melindungi hak dan properti setiap warga dari satu sama lain. Dan ketiga, menyediakan barang-barang publik yang penting, kayak jalan, jembatan, dan pelabuhan yang berguna buat semua orang, tapi nggak akan dibangun oleh swasta karena nggak menguntungkan. Inilah kerangka yang memungkinkan pasar bebas berfungsi dan tumbuh subur. Smith bahkan melihat bagaimana sistem keuangan yang baik bisa jadi bensin buat mesin produktif ini. Dia menggunakan metafora yang indah ini untuk perbankan. Emas yang cuma disimpan di berangkas itu adalah modal mati. Tapi bank yang sehat dengan menyalurkan tabungan jadi pinjaman untuk bisnis bisa mengubah modal mati itu menjadi modal aktif. Jadi alat, bahan baku, dan upah yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekayaan. Ini adalah bahan bakar untuk mesin kemakmuran. Jadi, begitulah cara Adam Smith memecahkan teka-teki kemakmuran. Semuanya berakar pada pembagian kerja, pasar bebas, dan definisi kekayaan sebagai produksi yang didukung oleh kerangka pemerintah yang terbatas. Pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, di dunia kita yang saling terhubung dan rumit ini, seberapa relevan ide-ide fundamental ini? Apakah dasar-dasar ini masih menopang kemakmuran global kita?